Ya, kita bertemu kembali dalam pembahasan ya, terkait dengan mata kuliah kita. Pada pertemuan ini kita akan membahas kembali lanjutan materi terkait dengan subnet mask. Nah, pada pembahasan sebelumnya itu kita menggunakan subnet mask default ya. Misalnya dalam kelas C itu subnet masknya seperti ini. Ini saya review sedikit. Kemudian jumlah angka satunya ada 24. Ya, jumlah angka nolnya ada 8 seperti itu. Artinya apa? Dari pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa dengan model seperti ini kelas C itu maka jumlah hostnya itu ada total 256 host, dan jumlah host yang bisa digunakan yaitu 254 host ya. Nah, penulisan seperti ini juga bisa diringkas ya dengan angka seperti ini ya. Artinya apa? Subnet mask seperti ini itu kadang juga kita bisa tulis dengan model seperti ini ya. Ini ada salah 10/24 misalnya. Jadi sama saja angka 24 ini sama saja dengan angka ini seperti itu. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah bolehkah kita merubah yang biasanya defaultnya itu 8 ya, kelas A, kemudian untuk kelas B 16, untuk kelas C 24. Bisa kita merubah ya, karena kita mengangkat kasus C dulu, kelas C dulu. Bisa kita merubah angka 24 untuk kelas C ini itu menjadi angka lain, misalnya 25 ya, 1126, 1127, 1128 dan seterusnya seperti itu. Nah, bisakah kita merubahnya? Nah, perubahan angka tersebut ya, perubahan angka ini itulah yang kita sebut dengan istilah subnetting nantinya, atau pemecahan jaringan menjadi jaringan kecil seperti itu. Jadi yang tadinya angka defaultnya 24 untuk kelas C ya, kita akan rubah ya, menjadi angka yang lain. Nah, kita lanjutkan lagi. Perubahan angka ini ternyata nanti akan berdampak pada perubahan jumlah host ya, perubahan jumlah host atau berapa jumlah nomor IP valid yang bisa kita gunakan dalam satu jaringan tersebut. Dan ada istilah baru ya, ada berapa jumlah subnet ya, atau subjaringan nantinya yang akan terbentuk seperti itu. Nah, untuk memahaminya, kalau default ini kemarin tuh kita bisa pakai tool ini nantinya. Tool ini misalnya 168.1.0, ini kita pakai networknya per 24. Ini defaultnya ya, kita ambil default dulu. Setelah dihitung maka coba Anda lihat ini jumlah host yang bisa dipakai 256 sesuai dengan pembahasan kita. Kemudian jumlah host yang bisa digunakan itu selalu dikurangi dengan angka 254 ya. 2 itu ya network address dan broadcast address. Ini subnet masknya. Kemudian ini notasi ya, notasi CIDR-nya ya, per 24 karena ada 24 angka 1. Kemudian kita turun ke bawah, ini tidak ada ya. Tidak ada. Nah, artinya apa? Angka ini ya, 092.068.11 192.154 itu kalau kita hubungkan, ada dua komputer dengan IP ini, itu akan bisa terhubung ya, bisa terhubung. Coba kita jawab dengan menggunakan ChatGPT ya. Oke ya, jadi ini saya memiliki dua jaringan dengan IP 11 dan 1254. Apakah mereka bisa terhubung? Ya, intinya mereka bisa terhubung seperti itu ya. Mereka bisa terhubung. Kenapa? Karena mereka berada dalam satu jaringan yang sama ya, satu subnet yang sama seperti itu. Nah, berikutnya tadi kita kembali ke pertanyaan ini ya, bagaimana kalau saya rubah ya? Bagaimana kalau saya rubah? Apakah mempengaruhi jumlah hostnya? Nah, nanti kita bahas ini.
Apakah mempengaruhi jumlah hostnya? Misalnya angka 24 ini kita ubah menjadi angka 25 ya. Artinya yang tadinya angkanya ini 24, ini saya tambah angka 1, itu menjadi 25. Jumlah bit satunya 25, artinya jumlah bit nolnya otomatis berkurang 1 jadi 7. Nah, kita coba saja simulasikan dengan tool yang sudah jadi ini. 10 per 24 itu menjadi per 25. Oke. Atau sebagai pembanding saya capture ya. Ini saya capture. Oke. Kita lakukan perhitungan. Nah, coba lihat ini. Coba lihat ini ya. Ini yang baru ya. Angka 24 serba menjadi 25 itu berdampak kepada terjadinya perubahan jumlah host. Coba Anda lihat ini, jumlah host yang ada adalah 128 nih. 28 yang tadinya itu 256. Nih. Nah, artinya yang terpakai dikurangi 2 menjadi 126, kemudian ini menjadi 254. Ya, intinya ada pengurangan lah. Ya, ada pengurangan. Oke, subnet masknya berubah menjadi 128. Kenapa? Karena ketika ini dikonversi ke bilangan desimal itu menjadi 255, 255, 255, 128. Ini Anda harus sudah paham. Ya. Nah, notasi CDR-nya /25. Nah, kemudian hal baru yang kita temukan adalah jaringan itu yang tadinya 1 dengan 250 host itu menjadi 2 bagian. Ini ya. Jadi ada dua dari 2 bagian. Ya, yang tadinya 1 itu menjadi 2. Nah, yang awalnya 1.0 ini ada tidak? Ini ya, IP address-nya yang awalnya network address-nya ini yang awalnya 1.0, broadcast address-nya 1255, maka ini bertambah ya, bertambah. Ini bertambah. Ini saya capture lagi. Nih. Menjadi 2 network address dan 2 broadcast address. Seperti itu ya. Jadi tadi ada 1 blok jaringan, sekarang dia menjadi 2 blok jaringan. Ada 2 blok. Nah, setiap blok ini kan punya network dan broadcast. Ini juga punya network dan broadcast. Tadinya ada 2, sekarang menjadi 4 ya. 1 2 3 4. 2 network dan 2 broadcast address. Ini ya, ada penjelasannya seperti ini. Oke, nanti Anda bisa cek langsung saja di sini. Ya. Cek langsung. Nah, artinya apa? Yang tadinya yang tadinya jumlah hostnya 256 itu menjadi berkurang ya. Jadi kita, kalau saya ambil kasus 25 tadi, 125, maka 2 pangkat 7 itu sama dengan 128 ya. 128. Nih. 128. Nanti Anda cek di kalkulator. Atau kita tes di Excel itu sama dengan 2 di pangkat 7. 128 ya. Jadi kalau Anda ingin kalau Anda ingin mengetahui berapa jumlah hostnya, mudah. Anda hitung saja berapa jumlah angka nolnya. Jadi angka nolnya ini ada 7 ya, ada 7. Maka 7 2 pangkat 7 sama dengan 128. Ingat, 128 itu harus dikurangi 2 ya, karena akan digunakan untuk network address dan broadcast address. Tetapi walaupun jumlah hostnya berkurang, maka ada dampak lain, yaitu jumlah networknya yang bertambah. Seperti itu. Bagaimana cara menghitungnya atau mengurutnya? Anda
Anda runut